Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah yaitu Bapak Ramadanto Sefu, SKMM Kes PhD, selaku dosen mata kuliah Akademisu Kesehatan Masyarakat. Perkenalkan, nama saya Rizda Sanipasa Putri dengan NIM J1A1222066. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya yang dimana berjudul Pencegahan Penyakit Demam Berdarah Berdasarkan Faktor Resiko yang Dominan di Lingkungan Sekolah Dasar di Kota Bandung. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materi. Nah, adapun yang pertama itu latar belakang. Pada tahun 2022, Indonesia mencatat sebanyak 143.266 kasus DBD dengan jumlah kematian 1.237. Hingga minggu ke-26 tahun 2023 terdapat 42.660 kasus dan 317 kematian. Angka ini diperkirakan akan meningkat karena musim kemarau yang dipengaruhi oleh fenomena El Nino. Bandung melaporkan kejadian demam berdarah tertinggi di Indonesia pada tahun 2022 dengan 5.205 kasus, disusul Bekasi, Medan, dan Depok. Nah, pada tahun 2023 hingga minggu ke-26, Bandung masih menjadi kota dengan angka kejadian tertinggi yaitu sebanyak 1.124 kasus. Nah, disusul dengan kota Denpasar, Badung, Bekasi, dan Bima. Demam berdarah merupakan penyakit berbasis lingkungan yang endemis di Kota Bandung dengan suhu rata-rata 25,86 derajat Celcius sehingga menciptakan iklim yang lembab dan dingin yang ideal bagi nyamuk Aedes aegypti. Selanjutnya itu tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi variabel dominan dalam pencegahan demam berdarah, penyakit yang disebabkan oleh virus dengue. Identifikasi ini penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas upaya pencegahan. Dengan mengetahui variabel-variabel ini, penelitian dapat memberikan rekomendasi yang lebih terarah dan efektif dalam mengurangi angka kejadian demam berdarah, sehingga meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain cross-seksional. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Juli sampai dengan September 2023. Teknik pengambilan sampel multitahap digunakan untuk memilih sampel. Awalnya sekolah dasar dipilih dengan menggunakan cluster sampling sehingga terpilih 13 sekolah dasar. Masing-masing sekolah tersebut menyumbang minimal 76 siswa dari kelas 6 untuk dijadikan sampel, sehingga totalnya menjadi 988 peserta. Pemilihan sekolah dasar dilakukan secara acak dengan menggunakan generator bilangan acak untuk memastikan distribusi yang tidak bias. Kriteria inklusi untuk penelitian ini adalah semua siswa dari kelas 6, sedangkan kriteria eksklusi adalah siswa yang tidak hadir karena alasan apapun pada saat periode penelitian. Yang selanjutnya itu hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa sekolah dasar di Kota Bandung itu yang pertama, belum pernah mengikuti sosialisasi tentang pencegahan demam berdarah dengue. Dengan tidak pernahnya mereka mengikuti sosialisasi yang berfokus pada edukasi pencegahan demam berdarah, sehingga mengakibatkan mereka itu kurang mendapatkan pengalaman dan stimulus dari lingkungan sekitar untuk memahami dan mencegah demam berdarah. Siswa sekolah dasar berusia 10-12 tahun itu secara alami cenderung bergabung dengan kelompok sebaya karena memiliki minat atau kegiatan yang sama, sehingga mereka itu membentuk kelompok belajar untuk mengembangkan keterampilan dan menghilangkan keegoisan. Akan tetapi dengan tidak adanya sosialisasi tersebut di lingkungan sekolah dasar menjadi kelemahan dalam menumbuhkan perilaku sehat, khususnya pencegahan demam berdarah, yaitu tidak mengenal program Jumantik. Siswa juga tidak memiliki pengalaman sebagai Jumantik meskipun ada program perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah yang mencakup pemberantasan jentik. Penerapan teknis pemberantasan jentik belum pernah dipraktikkan sehingga siswa tidak memiliki pengalaman langsung dalam aspek penting pencegahan demam berdarah ini. Yang ketiga yaitu tidak menggunakan lotion anti nyamuk. Tidak ada siswa yang menggunakan lotion anti nyamuk yang menunjukkan kurangnya pengetahuan tentang cara mencegah gigitan nyamuk. Keempat yaitu tidak ada pengalaman melakukan PSN 3M+, yang dimana jika tidak memiliki pengalaman PSN 3M+, dapat meningkatkan risiko berkembangnya sarang nyamuk di sekitar siswa sehingga mereka lebih rentan terhadap penyakit demam berdarah. Selain itu, kurangnya kesadaran ini dapat menyebabkan kebiasaan buruk dalam menjaga kebersihan lingkungan.
Nah, adapun kesimpulan, berdasarkan penelitian, variabel yang berhubungan dengan pencegahan demam berdarah adalah pengetahuan, sikap, persepsi, dan motivasi. Sedangkan variabel yang tidak berhubungan dengan pencegahan DBD adalah keterpaparan media informasi tentang pencegahan DBD. Dari faktor-faktor tersebut, persepsi muncul sebagai faktor yang paling berpengaruh dalam pencegahan demam berdarah melalui PSN DBD ini. Pemahaman terhadap kondisi lingkungan dan perilaku beresiko yang berhubungan dengan perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti sangat penting dalam penanggulangan demam berdarah dengue. Wawasan ini menggarisbawahi pentingnya kesadaran dan tindakan proaktif dalam membendung penyebaran penyakit ini di kalangan anak usia sekolah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.